It's not a game, it's a rich thing. Baik, selamat pagi Bapak Ibu Guru hebat. Jumpa kembali pada Gumba Channel. Pada video kali ini saya akan melanjutkan video ketiga tentang tutorial membuat absensi jarak jauh dengan Google Form, yang mana pada video kali ini kita akan merekap absensi jarak jauh yang sudah kita sebarkan kepada anak-anak secara otomatis, tentunya Pak Ibu, berdasarkan data absensi yang telah dikirimkan oleh siswa kita, yang mana data tersebut juga secara otomatis terekam pada Google Drive akun kita masing-masing Pak Ibu. Jadi pada kesempatan kali ini mari kita bersama-sama belajar bagaimana kita merekap absen kita per kelas tadi Pak Ibu ya, sehingga kita mendapatkan hasil yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi sekali lagi, video ini merupakan kelanjutan daripada tutorial membuat absensi jarak jauh dengan Google Form yang saya beri judul merekap absensi jarak jauh secara otomatis. Mari kita ikut Pak Ibu. Saya ilustrasikan dulu sedikit bagaimana absensi yang sudah disebarkan ini. Saya menggunakan absensi matematika wajib yang sudah sempat juga saya tayangkan di depan Pak Ibu. Sampai dengan hari ini sudah ada 1241 respon dari siswa di bawah asuhan istri saya ya, Madewi Dena Chandrasari, selaku guru mata pelajaran matematika wajib di kelas 12 yang mengampu 7 rombel Pak Ibu ya. Jadi sudah ada 1241 data yang masuk pada absensi ini. Nah, data ini akan kita rekap Pak Ibu. Mari kita lihat hasil rekapannya di Google Drive dalam bentuk spreadsheet-nya. Nah, jadi sudah sempat juga saya tayangkan seperti ini hasilnya Pak Ibu. Jadi kolom pertama adalah tanggal dan waktu, jam. Kolom B-nya pilih kelas, kolom C ini kelas masing-masing Pak Ibu ya. Dan seterusnya nih ya, kolomnya banyak sekali ya, sampai dengan kolom keterangan yaitu kolom J Pak Bu. Ini tampilan rekapan data yang dihasilkan oleh Google Form yang kita sebarkan Pak Ibu. Data ini masih menyebar tentunya ya, menyebar dalam banyak kolom, namun sudah mengelompok per kelas Pak Ibu. Nah, inilah akan kita rekap nanti Pak Ibu. Jadi langkahnya nanti kita ikuti satu persatu Pak Ibu, sehingga Pak Ibu harus cermat mengikuti video tutorial ini. Jangan sampai di skip, karena satu langkah terlewatkan kita tidak akan mendapatkan hasil yang kita inginkan Pak Ibu. Nah, ini cukup banyak Bu, ribuan ini sudah data. Untuk itu Bapak Ibu yang mengampu kelas paralel banyak, saya sarankan nanti untuk menambah baris pada spreadsheet ini ya, karena Google Form menyediakan hanya 1000 baris. Jadi 1000 baris ini udah lebih dari 1000 tentunya Pak Ibu ya. Ini dia, ini 1000 ya, tadi 1200-an ya. Jadi di bagian terakhir Pak Ibu ke bawah terus scroll kursornya akan menemukan baris terakhir. Nah, ini sudah lebih dari 1000, saya sudah tambahkan sampai dengan 5000 baris ini. Ini baris ke 1100 Pak Ibu. Jadi ada data 1000 lebih ya. Nah, data ini akan kita rekap Pak Ibu menjadi data per kelas. Hasilnya kira-kira seperti ini Pak Bu. Jadi ini data sheet respon yang memang diberikan oleh Google Form, kita tambahkan sheet. Jadi dia buat kode kelas ini Pak Bu, pengkodoan. Jadi kelas ini kita kode siswa ini kita kode. Kode ini akan kita pakai untuk merekap secara otomatis Pak Ibu. Jadi masing-masing anak punya kode ya. Ini dia kodenya. Ini juga nama siswa kita kumpulkan dalam satu sheet, satu sel Pak Ibu. Kalau kita lihat rumusnya luar biasa banyak nih Pak Bu. Ini rumusnya ya, kalau kita perhatikan Bu. Nah, rumus yang dipakai adalah cukup panjang ini untuk membuat nama seperti ini. Jadi nggak usah khawatir Pak Bu,
Karena kelasnya cukup banyak, maka rumus akan panjang ya. Kalau kelasnya kita sedikit, rumus juga sedikit. Semakin banyak kelas rombongan belajarnya, semakin banyak rumus yang akan kita tuliskan di sini. Namun rumusnya akan berulang, masing-masing kelas akan identik atau sama rumusnya. Nggak usah khawatir kita satu persatu nanti, sehingga muncul data siswa per kelas. Begitu juga di sini kode siswa. Ini juga ada rumus ya. Rumusnya akan kita sampaikan secara detail nanti Bapak Ibu bagaimana membuat rumus ini sehingga muncul kode siswa setiap peserta didik kita. Jadi 2 kolom ini kita pakai dasar untuk merekap nanti Bapak Ibu ya. Hasilnya kira-kira begini Bapak Ibu. Misalnya kita lihat kelas 10 IPB. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi akan muncul rekapitulasi daftar absensi online siswa atau pelajaran tiga wajib semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021. Anak Agung Putri Nanda Paramesti sudah 4 kali dia mengikuti pembelajaran ya. Jadi tanggalnya Bapak sesuaikan dengan tanggal pertemuan nanti ya Bapak ya. Ini tanggal pertemuan di kelas ini Bapak. Di kelas 12 IPB. Jadi sudah ada 4 kali pertemuan sejak absen ini kita luncurkan atau kita sebarkan. Dan seterusnya hingga kelas ke-7 Bapak. Ini kelas ke-7 dan seterusnya. Ini belum diisi nama Bapak ya. Nanti kita tinggal mengisi nama sesuai dengan nama siswa pada kelas bersangkutan. Jadi nggak usah khawatir Bapak, berapapun kelas yang Bapak memiliki, kita buat rumus ini hanya satu. Di sini kita buat rumus Bapak di sel pertama ini. Ini rumusnya Bapak ya. Jadi rumusnya seperti ini. Jadi nanti kita perjelas juga ya bagaimana membuat rumus ini ya. Rumus ini kita copy pastekan ke sel berikutnya hingga kelasnya atau semua siswa terekap, baik kelas maupun pertemuan dan keterangan kehadiran ya. Pertemuan dan keterangan kehadiran. Pertemuan pertama tanggal ini memang harus tanggal Bapak. Ini tanggalnya akan kita baca akan oleh rumus Bapak ya, sehingga muncullah kehadiran seperti ini. Jadi ada siswa yang nggak hadir nih Bapak, jadi kosong dia ya. Absen 02 atas nama Aruna, pada pertemuan keempat dia nggak absensi. Absen ke-7 atas nama Gusti Ananda, pada pertemuan pertama nggak hadir, dan seterusnya. Ini ada yang sakit satu, Putu Satya Baharata. Ini kira-kira Bapak, jadi hasil rekapitulasi absen per kelasnya. Nah, sebelum masuk kepada cara membuat rekap absensi jarak jauh secara otomatis, izinkan saya mengingatkan kembali Pak Ibu terkait dengan konsep perkalian rumus matematika ya, dengan sistem mengunci baris maupun kolom termasuk mengunci sel. Jadi kita mulai. Jadi kita tempatkan di sel B4 ya. Untuk rumusnya sama dengan A4 dikalikan dengan data yang ada di B3. Enter. Jadi hasilnya 1 betul. Kalau satu rumus betul Bu. Tapi kalau rumusnya kita copy, belum tentu betul ya. Pasti ada kelirunya. Nah, kelirunya. Kenapa keliru? Karena rumusnya kolomnya berubah terus ya. Jadi kolom I4 di sini sekarang ya. I4 ini dia. Dikalikan dengan J3 ini. Ya. Sorry, J3 betul, J3 ini kali ini. Salah, apalagi kita copy ke bawah. Salah lagi ya. Kita ulangi. Jadi rumus kita perbaiki, kita kunci. Ya, kita kunci agar yang dibaca adalah kolom saja. Jadi rumus kita klik, kita kunci kolom A-nya. Kolom A kita kunci dengan tanda string. Nah, ini benar. Kalau kita copy kan ke samping, ini pasti akan benar. Karena yang dibaca selalu kolom A. Nah, cuman kalau kita copy ini ke bawah, pasti akan keliru lagi ya, Bu. Ya, keliru kan? Karena yang dibaca selalu berubah barisnya. Untuk itu kita ulangi rumusnya. Kita kunci juga baris yang ketiga ini. Kita kunci baris ketiga ini dengan mengisikan tanda string. Nah, rumusnya akan benar. Baik di copy ke bawah maupun di copy ke samping. Di copy ke kolom berikutnya, betul. Di copy ke baris berikutnya, betul. Nah, betul kan, Bu? Jadi konsepnya adalah kunci kolom A berfungsi apabila rumus ini kita kopikan ke samping atau ke kolom B, C, D, E dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya B string 3, kunci baris ketiga ya.
kolomnya kolom B ya, barisnya baris ketiga. Untuk ke baris berikutnya, jadi baris ke bawah, contohnya ini ya. Nih. Jadi yang dilihat adalah selalu 3 dan A. Jadi A dan 3, A dan 3. Jadi kolomnya berubah. Yang ke samping barisnya tetap. Yang kalau ke bawah barisnya yang berubah, kolomnya tetap. Begitu Bapak Bu. Kurang lebih itu tambahan sedikit mengingatkan konsep rumus. Jadi kunci kunci baris digunakan untuk mengcopy rumus ke dalam baris atau ke bawah. Kunci kolom berfungsi untuk mengopi rumus ke samping atau ke kolom. Sedangkan kunci sel string A, string 9 misalnya digunakan untuk mengopi rumus ke mana saja. Jadi akan selalu dilihat sel terkunci tersebut. Nah, ini saatnya kita akan mulai membuat rekapitulasi absensi jarak jauh secara otomatis Bapak Ibu. Jadi kita mulai dari kembali saya ingatkan untuk menyiapkan data nama siswa ya, karena kita akan input dalam rekapan absen. Jadi kita mulai dari masuk ke akun kita Bu ya, ke drive kita. Jadi kita mulai dari drive, kita mengambil ini akun saya sudah ya, Istimade Boswario. Kita buka absensi jarak jauh yang tempo hari pada tutorial ketiga Bu ya, membuat absensi jarak jauh dengan Google Form. Ini kita aktifkan, kita buka Bu. Kita akan mulai dari sini ya. Setelah kita buka, tentunya kita akan cari datanya ya. Nah ini absen tempo hari yang sudah kita siapkan Bu ya, pada tutorial video ketiga. Sekarang kita sambungkan ya dengan melihat responsesnya. Loading responses. Nah ini kita ambil spreadsheetnya, Excelnya Pak Ibu ya. Kita akan bekerja di spreadsheet atau Excel. Oke, sudah keluar. Inilah data yang kita miliki Pak Ibu. Ini data ini sampai dengan 21 ya. Jadi sudah 2 minggu ceritanya nih kegiatan berlangsung. Data ini akan kita rekap, walaupun sebetulnya sudah terekap Pak Bu ya. Jadi sesuai dengan waktu, tanggal dan jam, kelas, namun masih nyampur nih kelasnya, 3 kelas nih ya. Kemudian data siswa di kelas 10L, 10E maupun 10O berikut dengan keterangan absensinya. Ini yang akan kita rekap seperti halnya yang kita tayangkan di absensi milik istri saya yang 7 kelas. Nah kita sekarang cukup 3 kelas. Namun sekali lagi nggak usah khawatir Pak Ibu, walaupun Ibu mengampu lebih dari 3 bahkan lebih dari 7 sampai dengan 12 kelas pun saya yakin Pak Ibu mampu mengikuti langkah-langkah ini ya, karena mirip ya, rumusnya akan identik. Nah kita mulai dari menyiapkan sheet Pak Ibu ya. Jadi ini kita punya satu sheet form responses ya. Kita rename saja sheetnya biar gampang, biar gak terlalu panjang. Ini kita rename, klik kanan 2 kali, klik 2 kali sorry. Kita sebutnya dia namanya data. Data. Oke, enter. Nah, kita sudah punya data. Jadi kita membuat rekap absen ini sekali lagi Pak Bu bisa kita di awal pertemuan saat kita mengedarkan link absensi, ataupun di akhir pertemuan nanti kita bisa ngerekapnya. Setelah pertemuannya berhari-hari atau berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan 1 semester itu Pak Bu, bisa kita lakukan rekap. Ini kan hanya contoh Bu, sehingga baru aja data hanya 14 ya, dengan 13 siswa tentunya ya. Kita coba dengan yang sederhana ini. Kemudian setelah kita punya sheet data, kita buat lagi sheet yang baru ya, dengan menambahkan sheet ini, add sheet. Klik add sheet, tambahkan sheet ya, kita sebut ini sheetnya kita sebut aja kode. Nah kita kan membuat kode sekarang ya, karena syarat mereka itu adalah kita memiliki kode. Nah di kode ini kita akan kembali mencantumkan yang data ini ya, namun terekap ya, data yang terekap tidak memencar begini ya. Ini ada berapa kolom? 1, 2, 3, 4, 5, 6 kolom ya. Yang kita butuhkan adalah waktu, tanggal, nama, dan
keterangan. Jadi menjadi 4 kolom, lebih singkat ya, namanya akan ngumpul jadi 1 kolom. Baik, kita mulai Bapak Bu. Yang pertama adalah kita menyalin tanggal. Jadi letakkan kursor di sel A1 Bapak Bu ya. Di A1 ini kita akan mengetikkan rumus sama dengan array. Nah, ini sudah ada array formula dalam kurung, karena kita akan menampilkan kembali datanya, jadi kita ketik aja data tanda kutip dengan alamatnya A1 sampai A, kurung tutup, enter. Nah, jadi sudah muncul Bu, data waktu sudah muncul otomatis. Nanti kalau ada tambahan ini akan muncul lagi, karena sampai A maksudnya berapapun jumlah barisnya ya. Jadi arti data A1 sampai A ini adalah pada baris yang enggak terhitung nilainya ya. Sudah kita punya satu waktu. Yang kedua, kita akan membuat pilih kelas ya. Jadi kelasnya kita akan taruh di sini. Jadi identik dengan data apa yang ada pada sheet data pilih kelasnya ya. Jadi kita akan pindahkan ini. Rumusnya sama Bapak Bu dengan array formula. Jadi pada sel B1 kita ketikkan rumus sama dengan array. Nah, ini sudah ada array formula, tinggal klik array formula, tampilkan sheet data tanda kutip pada kolom B1B sampai dengan B. Jadi yang ada pada kolom B1 sampai dengan B. Enter, maka kelas akan muncul Bu ya. Kelas akan muncul. Ini kita rapikan sedikit, kemudian ini nanti ditaruh di tengah-tengah barangkali ya, biar lebih rapi. Ya, kemudian di sini kita akan menulis nama Bu. Nah, untuk menulis nama siswa ini kita akan lakukan secara bertahap Bu ya. Nah, ikuti dengan seksama Bu ya, sama dengan ya, di sel C1 ini kita ketikkan rumus array formula juga sama dengan array formula. Array formula ya. Ini ada sedikit rumus logika Bapak ya. Jika ya data di B ya, B1 sampai dengan B. Sorry ini huruf kecil jadi dia. Oh, asal diketik B1 sampai dengan B. Jika data yang ada di B1 sama dengan tanda kutip pilih kelas, tanda kutip lagi Bapak Ibu, koma, maka munculkan nama siswa pada baris pertama ya, nama siswa ya. Saya ambil satu kelasnya Bapak sebagai contoh, kembali jika data yang ada pada B1 sampai dengan B sama dengan kelas 10L, ini kelas 10L, tampilkan data. Jadi sheet data tanda kutip kolomnya adalah C1 sampai dengan C. Ini kan yang ada di kelas 10L. C1 dengan C. Koma jika tidak kosong. Nah, ini baru satu kelas Bu. Ya, kita coba dulu ya, satu kelas. Ya. Rumusnya kita coba satu kelas, 2 kurung ya, enter. Nah, kan ada yang error Bu ya. Ada yang error nih ya. Ya, jadi kita tambahkan ini datanya, sorry ada yang keliru nih.
jika FB B1 dengan XL, O, nggak usah isi tanda petik, ini salah ya, sorry, ini tanda petik ini nggak perlu ya. Tanda petik artinya itu yang akan ditulis oleh komputer gitu ya. Nah, nama siswa harusnya ini yang benar ya. Ya, saya salah ketik tadi. Jadi yang muncul hanya siswa 10L, Bapak Ibu. Nama siswa di 10L ini kita perpanjang sedikit kolomnya. Kita perpanjang sedikit kolomnya. Kemudian tentunya kita akan menambah kelas. Ini yang saya bertahap, Bapak Ibu. Walaupun Bapak punya kelas 12 tidak ada masalah. Di sini kita akan tambahkan, Bapak, sisipkan di sini di rumus ini kelas berikutnya ya. Copy sih cukup sini, Bapak. Ibu tinggal mengcopy ini. Sorry, yang di copy adalah jika nih ya, sampai di data nih. Nah, ini di copy, taruhkan di sini setelah koma. Untuk paste. Jika B1 adalah kelasnya diganti kelas XE 10E, maka tampilkan data yang ada di kolom D1D sampai D. Koma, tanda kutip, tentunya tambah kita tanda penutup lagi satu ya, kurung tutup. Kita enter, maka kelas 10E akan muncul. Nah, Bapak Ibu kan, jadi ini nak ya, bertahap kita. Jadi per kelas kita tampilkan data siswanya. Dan yang terakhir kita tambahkan siswa kelas 10O. Di sini Bapak, setelah koma, Bapak ya, setelah koma kita pastekan lagi data yang tadi. Paste jika B1 adalah kelas 10O, ini kita ganti X, 10O, 10L ganti 10O, maka munculkan data yang ada pada sheet data E1 sampai dengan E. Karena koma, tambahkan kurung tutup lagi satu, karena kita nambah satu kelas. Jadi semakin banyak kelas, semakin banyak kurung tutupnya. Kurung tutupnya seimbang, Bu, antara depan dan belakang. Ini ciri-cirinya ya, depan sudah di kurung, Bu. Ini depan dengan belakang, jadi berarti udah pas, seimbang antara kurung buka dengan kurung tutup. Kali ini kita enter, otomatis inilah rumus, Bu, cukup panjang, Bu ya. Ini baru 3 kelas seperti ini. Kalau kita punya 12 kelas ya kali 4 panjangnya, Bu ya. Kurang lebih begitu. Jadi nggak usah khawatir, Bu. Saya udah pelan-pelan sini ya. Per kelas sudah kita munculkan nama siswa. Oke, lengkap nama siswa kita. Kelas 10E muncul, 10E, 10O. Untuk sekian pertemuan ini. Jadi kita sudah punya, Bu, daftar sampai dengan 3 kolom ya. Kita perpanjang lagi karena nama siswa ada yang panjang ini. Nah. Sekarang kita buat kehadirannya. Nah, kita taruh sini kehadirannya, Bu, di kolom E ya. Nah, ini kita akan pakai kode. Saya mulai dengan kehadiran dulu ya, menyalin apa yang ada di sheet data. Kembali rumusnya sama dengan array. Nah, klik, Bapak, ngetik 3 huruf udah keluar rumus array formula. Array formula di keterangan ya, sama dengan, jadi tampilkan sheet data kolomnya. Coba kita lihat kolom apa ya, yang ada kehadiran ada di kolom apa. Kita lihat kolom F apa ya, kolom F. Oh, ini error karena belum selesai, Bapak ya. Data F1 sampai dengan F. Kurung tutup sudah ya. Oke, sudah. Jadi kita harus hafal alamat yang ada di sheet data, Bapak ya. Enter, maka akan muncul ya. Keterangannya akan muncul, Bapak Ibu. Jadi kita ketengahkan juga ini, atau semuanya kita ketengahkan, Bu, di atas kita blok center ya, begitu juga ini di atas kita blok. Jadi berapapun kelasnya ke bawah dikatakan center juga, center. Oke, sudah selesai. Kita tinggal membuat kode kelas, Bu ya. Kode kelas kita kembali taruh di kolom D ini. Rumusnya sama juga, array formula, Bu ya, dengan menggunakan array formula sama dengan
array. Nah, ini sudah 2 huruf kita ketik, sudah keluar array formula. Array formula. Nah, konsep kita adalah untuk membuat kode ada 3 karakter ya. Jadi yang kita pakai kode adalah kelas, nomor urut siswa, dan tanggal. Jadi yang kita masukkan dalam rumus kode ini adalah kembali menggunakan rumus logika. Jika X ya, jika C1 sampai dengan C ya, C1 sama dengan C1 sampai dengan C sama dengan nama siswa gitu ya, sama dengan nama, tanda kutip nama siswa. Ini sama dengan yang di depan, tanda kutip lagi, tampilkan kode siswa. Tampilkan kode siswa, tanda kutip lagi, dengan koma. Jika ya B1 sampai dengan B ya, B1 sampai dengan B, C1 dulu ya, ulangi, kembali kita lihat C1 sampai dengan C sama dengan kosong gitu ya, nggak ada data, biar kita nggak rusak labelnya kan, kemungkinan juga nggak ada data sini gitu. Maka tuliskan kosong. Karena ini nyambung karakternya. B1 sampai dengan B, jadi kita ambil kelas ya, B1 sampai dengan B, dan kita ambil dua nomor di nama siswa, lab ini ya, kita pakai yang kiri, lab. C1 sampai dengan C, ambil 2 karakter Ibu, jadi nomor urutnya, dan akhir teks yang ada di A1 sampai dengan A ya, koma, tanda kutip, yang terdiri dari demon yes, kutip, kurung tutup 1, 2, 3, 4. Jadi ini kurungnya ciri-ciri ini kurung tutupnya di border, ini juga di border ya, di shadow ya, di bayangan. Berarti udah lengkap rumus kurung tutupnya. Kita enter. Nah, ini kode siswa kita, Bu. Jadi sudah muncul kode siswanya. Kita sentris juga, Bu, biar lebih rapi. Kita sentriskan juga data kita biar tampil lebih menarik. Kita sentriskan juga, kemudian kita sedikit tebalkan judulnya ya. Nah, jadi kita sudah punya data yang terkumpul secara otomatis. Nanti ini kan ke bawah akan terisi terus nantinya. Nanti bisa kita coba nih ya. Kemudian selanjutnya, Bu, data ini, saya jelaskan, kedua ini terdiri dari 3 karakter ya. Kelas 10, ini kode kelas 10L, nomor urut siswa 01, dan tanggal 14 Agustus 2020 ya, 14 Agustus 20 ya. Oh sorry, yosnya karena hanya 2 YY tadi ya. Kita bisa perbaiki rumusnya, Bu, sehingga muncul 2020, bukan 20 saja. Mohon year jadi 4 digit ya. Iya. Bentar. Ya, 2020 jadi 4 digit ya. Sebetulnya sih nggak ada masalah ya. Kita mau tampilkan 4 digit ataupun 2 digit untuk tanggalnya.
nggak berpengaruh nih lah ya. Ini isi kode, jadi sekali lagi kelas, nomor absen siswa, dan tanggal kehadiran. Data inilah yang akan kita kunci ya Bapak ya. Data kolom D dan kolom E ini untuk kita rekap menjadi rekap per kelas. Begitu Bapak. Langkah selanjutnya, sekali lagi kita akan membuat rekap absensi per kelas. Kita tambahkan sheet lagi satu, sheet kelas. Kita beri judul dengan barangkali 10L ya. Jadi pertama kita buat 10L. Nah, ini mungkin kelasnya kita perlukan apa saja Pak Bu? Coba kita di kolom 5 mungkin ya. Depannya akan kita isi judul sedikit. Kita mulai dengan nomor urut. Nomor urut di sini kita berikan dengan nama siswa. Kemudian baru tanggal pertemuan. Pertemuan dan kehadiran. Begitu kurang lebih ya. Nah, tanggal ini kita butuhkan berapa? Nomor urut nih kita butuhkan sesuai dengan nomor urut siswa ya. Teoretek. Nomor urut, nah, nama siswa, tanggal pertemuan, nama siswa kita panjangin dikit. Nah, di sini kita perlu barangkali pertemuannya ada berapa, Bu? Coba kita buat 10 pertemuan ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi pertemuan kita buat 10 pertemuan dulu, kita setting. Bu, boleh kembangannya sesuai dengan kebutuhan ya. Halo, mana dia? Ah, iya ini dia. Oke, udah 10 pertemuan, kita merger ini Bu, tanggalnya ini. Kita gabungkan. Merger. Oke. Ini tanggalnya, berarti tanggal pertama adalah 4 tadi ya. 08 Agustus 14 2020. Tentunya nggak muat sini Bapak ya. Kita bisa format ya, tahunnya nggak usah kita munculkan di sini. Nah, ini kita merger 2 baris jadi 1, kita merger juga. Jadi kita taruh tengah-tengah. Termasuk tengah-tengah. Ini apa ya, kita tebalkan sedikit, Ctrl B bold ya. Ini bisa kita format dengan tanpa menampilkan tahunnya ya. Ini format number, small format, custom number format. Oke, kita hilangkan tahunnya nih Pak. Nggak perlu menampilkan tahun di sini ya. Enter, apply, terapkan ya. 14 Agustus karena pertemuan kita rancang ini seminggu sekali, maka kita masukkan aja rumus ini Bu, sama dengan minggu pertama ditambah 7 ya. 1 minggu kan 7 hari Pak Bu. Nah, tanggal 21 ini kita kopikan sejumlah pertemuannya. Oke, jadi kita punya agenda pertemuan sampai dengan 16 Oktober nanti ya. Ini baru contoh Bu ya. Bu bisa kembangkan sampai dengan katakanlah seminggu, apa namanya, 1 semester kurang lebih 16 pertemuan, 16 minggu efektifnya atau 15. Oke, kita sudah punya. Ini barangkali kita isi kelas Bu ya, mata pelajaran. Mata pelajaran. Jadi misalnya matematika, jadi cukup ya. SMK nggak ada matematika wajib. Kelas. Nah, ini kelasnya kan kita jadikan ini Bu, kunci sel di sini. Kita munculkan kelas 10L di sini ya. 10L. Ya. Di sini mungkin ada sedikit semester gitu ya. Semester.
ganjil. Tahun pelajaran 20 sorry 20 garing 2021 ya. Nah kita kan buat nomor absen sesuai kelas 10L tuh ada 27 ya, tanda kutip 01 karena 2 digit Pak Bu ya, 02. Kita kopikan ini sejumlah 27 sesuai dengan jumlah siswa di kelas ini Pak Bu ya, nomor 7 mulai sampai dengan 34 kurang lebih ya. Oh 33 ini lebih kita ya, nggak usah kita hapus saja karena siswa kita hanya 27 di sini. Kemudian nama siswa ini kita copy dari ini, tanpa nama siswa juga sudah bisa karena yang kita kodokan tanpa nama, hanya nomor urut siswa ya, nomor absen siswa ini ya. Jadi ini kita sentriskan biar tabelnya menarik Pak Bu ya, sentris ya. Oh ini salah, ini ke sentris ya, ini biar di lab line-nya ya. Mungkin judul sedikit, ini merger judul absen daftar hadir kita ya, rekapitulasi absensi jarak jauh. Kita tebalkan bold ya. Ini kita berikan kolom tentunya Pak Bu ya, berikan border ya, border. Nah di bawah kita kasih, di sini adalah Badung, mungkin nanti kita kasih tanggalnya Desember 2020. Guru mata pelajaran DRS IGM 3. Ya, ini kita underline ya, sudah selesai. Sekarang kita tinggal membuat rumus dan memasukkan nama kita belakang. Oh ya, kita rumusnya dulu ya, namanya nggak penting karena nanti kita copy paste kan saja, karena nama tidak ikut mempengaruhi rekapitulasi absen ini Bapak ya. Inilah kunci sekarang membuat rumus untuk membuat rekap absensi jarak jauh. Jadi kita taruh di pertemuan pertama dan siswa pertama Bapak ya. Rumus ini akan kita kopikan ke sel berikutnya, kanan dan ke bawah. Apa yang rumus kita gunakan? Rumusnya adalah VLOOKUP Bapak ya, sama dengan VLOOKUP. Jadi melihat data secara vertikal Bapak ya. Data yang dibaca adalah B2 ini ya, B2 sorry bukan B2, data kelas lagi ini kelas Ibu. Ini kita kunci oh sorry, kuncinya di sini Ibu. Kolomnya kita kunci, barisnya kita kunci, jadi sudah terkunci. Data yang ada di B2 itu kelas dan data yang ada di A ya, kolom A ya, nomor urutnya. Berapa nih ya, baris kalau nggak salah A7 ya, A7. Jadi A7, 7-nya A nya kita kunci Bapak Ibu ya, biar tidak bergerak kolomnya. Jadi, selalu dia baca kolom A7 ya kalau nggak salah ya, coba kita lihat Bapak. Betul ya, betul A7 ya, ini masih salah ya, nggak apa-apa, kita perbaiki Bapak Ibu. A7 benar. Kemudian yang kita baca lagi adalah dan
Ada 3 karakter Bu ya. Dan teks, jadi naskah yang ada di sini Bu ya, di kolom apa ini, kolom tanggal pertemuan pertama ini C6. Namun kita harus kunci 6 ini ya, sehingga rumusnya tidak bergeser. String 6 yang isinya adalah kurang tanda kutip, dd mon yes ya, tanda kutip. Nah, kita belinya apa, isi datanya adalah ranknya Bu. Rank kita ambil yang di kode ini Bu, yang akan tampilkan yang ada di kode ini. Kok macet ya Bu? Wow, salah. Kita ulang, salah nih. Kita ulangi rumusnya. Sama dengan VLOOKUP ini B4 Bu ya. String kita ketik aja Bu ya, B string 4, data yang di B4. Tolong lihat data yang di B4 dan data yang ada di A7. Sorry, A nya kita kunci, A7, dan teks yang ada pada C6 ya, ada pada C6. Namanya kita kunci C string 6, namanya kita kunci, yang memuat data demon yes. Demon yes, ranknya kita ambil di kode. Nah ini kodenya kan baru sampai 14, ini kita perpanjang aja Bu, sampai dengan 1000 misalnya, 1000. Namun semua ini kita kunci ya Bu. D nya kita kunci biar nggak baca yang lain-lain ya. 2 nya kita kunci, E nya kita kunci, 1000 nya kita kunci. 1000 nya udah kita kunci. Ambil data pada kolom kedua, kalau nggak kosong. Bentar. Nah, error. Berarti 01 kelas 10L tidak ada data ya. Coba kita lihat. Harusnya ada. Tanggal 14 Agustus 10L ada. Harusnya ada. Coba kita cek kodenya, ini ada berapa
kodenya 2000 4 digit, sorry Bapak, ini kita harus masukkan 4 digit tahun ya. Y bentar ya, hadir ya. Jadi kita ada yang salah tadi karena tahunnya 4 digit. Kita ketengahkan juga Bu, center juga, center. Nah, rumusnya kalau kita copy, sebelumnya saya copy ya, pasti ada yang error ya karena ada data kosong. Nah, kan karena datanya yang kosong. Agar tidak terjadi error data, agar kita tampil kosong, ini rumusnya kita tambahkan Bu. Tambahkan depannya if error, jika salah terhadap data ini maka katakan kosong ya, tampilkan data kosong. Bentar. Nah, boleh kita copy sekarang. Kopikan rumus ini ke samping untuk pertemuan berikutnya dan ke bawah untuk pertemuan atau untuk siswa yang lainnya. Ya, kita coba cek ada berapa siswa yang hadir. Nah, ini ya sudah ada data yang hadir. Jadi ada 5 siswa 10L. Kalau kita cek ke sini, pertemuan pertama ada 2 siswa ya, pertemuan 3 siswa. Kita copy aja Bu ya namanya biar kita bisa cross check. Jadi kita ambil data nama Bu di Excelnya untuk kelas 10L. Ini dia namanya saja Bu ya, nggak usah yang si kode, tanpa kode. Kopikan, pastekan di sini atau tempelkan di sini. Ya, sudah ada. Kita tinggal cantik biar nggak ada nama siswa yang ke tindih pak-pahan. Ya, kita kasih kotak. Ini ya selesai Pak Bu, absensi untuk kelas 10L. Ini yang terjadi Pak Bu. Jadi kita sudah punya rekap absen. Dan rekap absennya akan otomatis terisi Pak Bu ya. Terisi pada tanggal 28 nanti ya. Atau kita coba ini sih satu waktu tanggal hari ini Pak Bu ya. Coba pertemuan ketiga ini kita rubah ke hari ini nanti ya, untuk uji cobanya. Kita pastikan ada 2, pertemuan pertama ada 2 siswa yang hadir, pertemuan kedua ada 3 siswa. Kita cek di datanya Pak Bu. Untuk kelas 10L, pertemuan pertama 10L ada 1, 2, betul Pak Ibu ya. Pertemuan kedua tanggal 21, 1, 2, 3. Jadi ada 5 siswa 10L. Semuanya hadir ini ya. Selesai Pak Ibu membuat rekap absen dengan rumus yang satu tadi ya. Ini akan terisi juga Bu. Kalau sudah ada, ini sudah ada rumus semua nih sampai ke pertemuan terakhir, baris terakhir ya, siswa terakhir. Nah sekarang kita tinggal mengcopy absensi ini Pak Bu ya. Mungkin ini kita percantik dikit dulu sebelum kita copy dengan beri shadow ya. Saya biasanya berikan bayangan Bu ya, bayangan yang sedikit buram gitu ya. Ya itu saya ambil ya. Nah itu bayangan yang selera, ini selera Pak Bu ya. Jadi setelah ini selesai Pak Bu tinggal merekap absensi ini ya, mencetak di akhir pertemuan ke-10 dulu ini ya. Ini tanggalnya sesuaikan dengan tanggal Pak Ibu nanti Pak Bu ya, disesuaikan. Selesai satu kelas, kita tinggal merekap kelas berikutnya. Jadi kita duplikasikan ini Pak Bu, sehingga nggak banyak ngetik kita ya. Kita klik kanan, duplikasikan ya, copy of XL 10L tadinya, jadi kita ganti namanya di 10 tentunya nama siswa ini kita ganti. Ini masih data siswa kelas 10L. Oh ini kurang banyak karena 10L itu ada 27. Kita tambahkan baris, ada 36 ya. Kita sisipkan baris.
Ya, sampai 36 ini kurang lagi 9. 33 tambah 3 42. Ya, 36. Termasuk rumus kita kopikan lagi ke bawah, Bu, biar jangan salah, biar nggak lupa, Bu, ya. Kita kopikan juga rumusnya ini ke bawah lagi, karena tadi kan baru sampai di 27. Di sini belum ada rumus tentunya. Nah, masih bolong, blank. Di sini udah ada rumus, kita kopikan, Bu. Rumus ini kita kopikan ke baris siswa di bawahnya. Ya, sekarang kita ambil daftar siswanya kelas 10E. Nah, kalau ini kita ganti 10L nya menjadi 10E, otomatis data akan berubah, Bu. Kita buktikan, Bu, ya. 10E yang karena yang akan dibaca adalah 10E. Enter. Nah, berubah kan, Bu? Jadi yang tadi ini jadi I ya. Nomor siswanya juga berubah. Kita kopikan, Bu. Nama siswanya 10E tanpa nomor urut. Jadi yang nomor urut khusus untuk di sheet pemantau pom absensi ada 36. Kopikan, tempelkan di sini, paste. Ya, ini juga agak panjang siswanya. Maharani ya, betul, ya. Sudah, sorry, kita apa namanya, kita isi border biar sama dengan yang lainnya gitu, ya. Maharani harus kita perpanjang lagi dikit, ya. Jadi 10E sudah selesai, Ibu. Jadi absennya otomatis berubah posisinya kan, ya, siswanya. Jadi ada 4 ya, pertemuan pertama dan kedua. Nanti kita coba setelah selesai merekap ketiga-tiganya. Terakhir kita rekap kelas 10. Oh, ini kita duplikasikan lagi, Bu. Yang 36 ini kita duplikasikan karena 10O juga 36. Duplikatkan. Sabar menunggu. Sudah punya. Kita ganti namanya menjadi 10O. Oke, Bu. Nah, tentunya data ini masih milik 10E ya. Kita ganti namanya menjadi nama siswa 10O. Terus ini, Bu, kita ambil di daftar siswa kita 10O. Ini dia. Kopikan dan pastekan di sini. Pastekan atau tempelkan. Nah, kelasnya kita rubah, Pak, Ibu, menjadi kelas 10O. Inilah kunci sel yang dimaksud di sini. 10O nya dibaca selalu. Oh, ini kurang kita beri border, Bapak, ya. Lupa tadi, ya. Biar cantik absensinya. Oke, jadi data otomatis berubah, Bu. Ini nomor 3 dengan tadi, ya, nomor 3, nomor 12 dan nomor 17. Kalau yang sebelumnya dari pertama, ya, nomor 1 10E, ya, Bu. Ini dia. Nah, nomor 1, nomor 10 dan seterusnya, ya. Jadi kita sudah membuat absensi. Sekarang kita coba implementasikan, Bu. Berarti kita harus merubah tanggal, ya. Tanggal 28 ini kita coba ganti, Bu, ya. 28 ini rumusnya ganti dengan hari ini tanggal, kalau nggak salah 22, ya. 22 21 ini tambah 1 berarti, ya. Kita ulang, kita revisi rumusnya tambah 1. Enter. Itu akan berubah otomatis, Bapak, ya. Otomatis berubah. Bapak bisa rubah kok ini, ya. Di 10O, di 10L. Kita rubah tanggalnya menjadi tanggal 22. Ditambahkan 1. 10L juga. Nah, ini Pak, Bu, bisa ganti ulang. Ini kita hanya latihan, Pak, ya. Mencoba meyakinkan bahwa rumus ini akan terekap secara otomatis. Kita coba sekarang aplikasikan, Bu, ya.
Di sini tadi ada di data ya, di data sampai dengan nomor 14 ya, di kode juga sampai dengan nomor 14. Kita coba betulkah ada hari ini ya. Kita masuk ke absensi nih, questionnya kita lihat, kita pratinjau. Saya ambil 10L, kita ambil nomor yang sama untuk memudahkan cek ya. Kita pilih nomor barangkali yang belakang ya, yang muncul. Ibu, kita pilih nomor 9 ya, semua kita pilih nomor 9. Next, kita mungkin ini sedikit biar ada perbedaan ya, ketikkan I lah gitu ya, nomor 9, submit. Ya, berikutnya kelas 10E, kita pratinjau lagi. Kelas 10E kita pilih juga nomor 9 biar gampang ngecek. Cus, siswa nomor 9, Rian lihat maju. Berikutnya kehadiran, kita kasih S coba ya. Ya, kita submit. Ya, terakhir kita cobakan kelas 10O, nomor absen 9 juga kita ambil ya. Kelas 10O, siswa nomor absen 9, Bagus Dwi Mahatma, dengan keterangan hadir ya, biar lengkap. Submit. Nah, kita cek ke sini, Bu. Cek ke sini di kelas 10L nomor 9, pertemuan ketiga izin. Ini dia, betul. Betul Pak Ibu ya. Tanggal 8, ini tanggal 22 bulan 8. Ini 10E. Kita lihat 10E nomor 9 sakit, betul. Ini dia Pak Bu. Nah, dan 10O nomor 9 hadir, jadi ISH. Begitu Pak Ibu. Jadi absennya akan otomatis terisi sesaat setelah siswa melakukan absensi. Jadi demikian Pak Ibu, rekap absen untuk semua kelas ya, sudah kita lakukan. Ini Pak Ibu nggak usah menyimpannya karena otomatis akan disimpan oleh sistem ya, dalam inilah Google Form. Sekian dari saya, semoga Bapak Ibu bisa mengikuti langkah demi langkah daripada pembuatan rekapitulasi absensi jarak jauh secara otomatis. Semoga Bapak Ibu bisa mengikuti sekali lagi dengan cara latihan. Saya yakin Bapak Ibu bisa. Bersama kita bisa. Berbagi itu indah. Sekian dan terima kasih.